بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي جعل القرآن إماما للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جزاك الله خير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan jamaah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersolawat kepada Rasulullah, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita kembali menunggu waktu salat Isya. Sembari kita isi waktu menunggu ini dengan majelis yang insya Allah penuh keberkahan, dengan majelis yang insya Allah akan menambah keimanan dan keislaman kita. Malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kita akan mengkaji surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya sedikit, setiap ayatnya juga pendek. Tetapi dari ayat yang pendek ini, dari jumlah ayat yang sedikit juga ini, mengandung makna yang begitu luas. Yang harapannya adalah saat membaca ayat ini kita nanti dalam sholat, bukan hanya kita lancar membacanya karena memang ayatnya pendek, tetapi karena mudah-mudahan semakin bertambah kekhusyuan saat membaca ayat ini disebabkan kita mengerti makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Surah yang dimaksud adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hanya jumlah 3 ayat. Sebenarnya kalau bicara tentang 3 ayat, yang berjumlah 3 ayat bukan hanya Al-Kautsar. Ada juga surah yang lain, misalnya wal 'asr innal insana lafi khusr. 3 ayat juga, tetapi kan ayatnya panjang. Sementara Al-Kautsar ini hanya 1 baris saja. Inna a'tainakal kautsar, sepotong 1 ayat. Fasalli li rabbika wanhar, 2 ayat. Inna syani'aka huwal abtar, 3 ayat. Ayat ini Allah turunkan di kota Mekah, menjadi wahyu yang ke-14 yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan surat Inna A'tayna ini, surah Al-Kautsar ini bukan ayat yang turun tiba-tiba jamaah sekalian. Melainkan ada latar belakang. Ada histori yang menjadi penyebab mengapa ayat ini turun. Penyebabnya adalah setiap keturunan laki-laki dari Nabi Muhammad SAW selalu wafat di usia bayi, masih anak-anak, masih kecil. Makanya garis keturunan Nabi itu yang sampai usia dewasa, sampai berumah tangga hanya perempuan. Sementara anaknya Nabi, anaknya Rasulullah, yang laki-laki itu wafat waktu bayi semuanya. Apa rahasianya? Nanti kita ungkap di dalam ayat ini. Ketika pada waktu itu, putra Nabi yang bernama Ibrahim. Jadi Nabi itu punya anak laki-laki beberapa, semuanya wafat waktu bayi. Salah satunya adalah Ibrahim. Nabi Muhammad punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Sama dengan anak Nabi yang lain, wafat saat masih bayi. Ketika Nabi sedang berbelasungkawa, berduka, berkabung atas wafatnya anak beliau yang laki-laki, sahabat-sahabat Nabi pun menyampaikan belasungkawanya kepada Nabi, bertakziah ke kediaman Nabi, mendoakan anak Nabi yang wafat. Tapi di saat yang bersamaan ternyata orang-orang kafir pada waktu itu bertepuk tangan. Saat Nabi bersedih, mereka justru bergembira. Kenapa mereka bergembira? Karena ternyata kegembiraan mereka itu beralasan. Alasannya adalah orang Arab itu akan kuat keturunannya, nasabnya, kemuliaannya, nama baiknya itu akan kuat hanya dari jalur laki-laki. Misalnya, saya orang terpandang, saya punya anak laki-laki, maka insya Allah nama baik saya akan tetap terus terjaga karena diwariskan kepada anak laki-laki saya. Nanti punya anak laki-laki terus terjaga itu kemuliaannya, nama baiknya terus terjaga. Tapi kalau saya seorang ayah misalnya dimuliakan dan punya anak semuanya perempuan, maka dalam tradisi Arab pada waktu itu terputus kemuliaannya. Karena dianggap garis keturunan perempuan itu tidak mewarisi apapun dari orang tua. Kemuliaannya tidak diwarisi, kemudian nama baiknya tidak diwarisi, semuanya tidak diwarisi oleh garis perempuan. Sehingga ketika putranya Rasulullah bernama Ibrahim itu wafat, saat sahabat-sahabat Nabi berbelasungkawa, orang-orang kafir justru senang bersukacita bahkan bertepuk tangan. Mereka sambil mengucapkan Batara Muhammadun, Batara Muhammadun, Batara Muhammadun. Muhammad telah terputus. Apa yang terputus? Kemuliaannya. Muhammad sudah habis generasi penerusnya. Muhammad tidak akan dikenal lagi di masa yang akan datang. Muhammad akan segera dilupakan karena dia tidak punya garis keturunan laki-laki. Makanya nanti untuk merespon kata-kata mereka Batara Muhammadun, batar, akhirnya Allah balas di penghujung ayat Inna syani'aka huwal abtar. Nah, karena ayat inilah, karena kejadian inilah, hati Nabi begitu sakit luar biasa. Bertambahlah kesedihan Nabi karena ejekan, olok-olok daripada orang kafir kepada Nabi. Maka untuk menguatkan hati Nabi, untuk menghibur Nabi yang sedang berduka cita, maka turunlah surah ini. Inna a'tainakal kautsar. Apa makna ayat ini? Apa maksud dari 3 ayat yang singkat tapi maknanya luas ini? Kita kaji. Dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar.
Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikanmu Al-Kautsar. Kautsar itu bisa maknanya banyak. Ada yang menyebut Kautsar itu adalah nama telaga yang nanti Allah sediakan di dua tempat. Pertama di padang mahsyar, saat nanti kita ditiup trompet kedua oleh malaikat Israfil. Ditiup trompet pertama, ditiup sangkakala pertama, kiamat kan semuanya hancur lebur. Ditiup trompet kedua, ditiup sangkakala kedua, barulah manusia yang hancur tadi, yang terpendam di dalam tanah tadi, dihidupkan kembali oleh Allah. Dikumpulkan di padang mahsyar. Bahkan dalam riwayat, padang mahsyar itu hamparan luas yang tidak ada bukitnya dan tidak ada lembahnya. Jadi datar saja sepanjang mata memandang. Dikumpulkan kita di situ. Sementara keadaan kita dikumpulkan itu tidak seperti sekarang yang wajahnya tampan, yang badannya gagah, yang mukanya rupawan, yang segala macam kelebihan. Tidak. Melainkan kita akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Ada yang bersifat sebagaimana anjing, maka badannya manusia, kepalanya anjing. Ada yang bersifat sebagaimana kuda, ada yang bersifat sebagaimana ular, ada yang bersifat sebagaimana kera. Badannya manusia tapi bulunya lebat sehingga muncul ekor dari belakang. Semuanya dalam keadaan yang mengerikan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah pada waktu itu jarak antara matahari dan kepala ini begitu dekat. Sehingga manusia pada waktu itu merasakan panas yang luar biasa, mencari sumber air untuk mendinginkan badan mereka dan untuk menghilangkan dahaga mereka. Dan disitulah nanti akan datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Nabi akan melihat dari kejauhan siapa yang terlihat nampak sebagai ciri-ciri umatnya. Apa maksudnya Ustaz? Ciri-ciri umat Nabi itu tarahum rukka'an min atharis sujud. Nampak di wajahnya ini bekas sujud. Jadi bekas sujud itu nggak nampak di dunia. Nampaknya nanti di akhirat. Nampak nanti bekas sujud kita, bekas wudu kita dilihat oleh Nabi, kita dipanggil. Untuk apa dipanggil? Untuk diberi minum di telaga Kautsar. Yang disebutkan dalam hadis Nabi, kalau kita minum seteguk saja dari telaga itu, maka kita tidak akan merasakan kehausan selamanya. Nah, kalau Kautsar dalam ayat ini diartikan telaga Kautsar, maka Allah menguatkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi, jangan engkau bersedih. Sesungguhnya nanti di hari kiamat, meskipun mungkin engkau diledek bahwa keturunanmu terputus, kemuliaanmu terputus, jangan khawatir. Nanti di hari kiamat engkau menjadi satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang diberi kuasa oleh Allah untuk menolong umatnya melalui telaga Kautsar. Atau diartikan kedua, Kautsar itu secara bahasa artinya banyak. Berasal dari kata katsir. Banyak. Sementara aqta itu memberi sedikit. Makanya kalau diartikan secara bahasa kita akan bingung. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami telah memberikan kepadamu, wahai Muhammad, sesuatu yang sedikit tapi banyak. Kalau diartikan secara bahasa, inna a'tainakal kautsar, kami, kata Allah, memberikan kepadamu wahai Muhammad sedikit tapi banyak. Maksudnya gimana itu? Memberi sedikit tapi banyak. Maka di sini kedahsyatan bahasa Al-Qur'an. Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam memberi, anggaplah pemberian kita itu sedikit. Tapi saat kita menerima, anggaplah itu sesuatu yang banyak. Nah, ini luar biasa nih. Kalau kita bisa terapkan ini dalam kehidupan sehari-hari, ini Masya Allah, Bapak. Ini Masya Allah nih jamaah. Kalau kita memberi, sebanyak apapun pemberian kita, anggap itu sedikit. Tapi kalau kita menerima, sesedikit apapun yang kita terima, anggap bahwa itu banyak.
Jangan kebalik. Kebanyakan di antara kita kebalik. Memberi sedikit, menganggapnya banyak, menerima banyak, menganggapnya sedikit. Sehingga apa yang terjadi? Memberi sekali, diungkitnya berkali-kali. Ya elah, baru nyumbang 1 kipas ke masjid. Diceritakannya 1 tahun. Apa namanya, misal, jangan, saya nebak-nebak aja nih, kalau ada ternyata terjadi ya, wallahu alam, saya nebak aja nih. Misalnya ada jamaah nyumbang 1 kipas, kemudian hadirlah di majelis rapat, di forum rapat, suaranya nggak didengar, aspirasinya tidak di-approve, tidak disetujui. Kemudian dia ungkit-ungkit, percuma saya sumbang kipas nih di masjid, suara saya nggak didengar, masukan saya nggak diapresiasi, ide saya tidak tidak dijadikan program misalnya. Baru juga ngasih 1 kipas. Ngasihnya sedikit, tapi menganggapnya banyak. Sebaliknya, sudah menerima banyak, tapi mikirnya sedikit. Menganggapnya sedikit. Seharusnya di dalam Al-Kautsar Allah mengingatkan kepada kita, kalau kita memberi, sebanyak apapun pemberiannya, anggap sedikit. Supaya apa? Ikhlas hati kita. Kalau kita menerima dari orang lain, meskipun sedikit, anggap itu banyak supaya kita bersyukur. Sebanyak apapun sedekah kita, anggap itu sedikit, karena itu kunci keikhlasan. Karena dengan kita menganggap sedikit, kita nggak akan mikir-mikir lagi, kita nggak akan ungkit-ungkit lagi, kita nggak akan ingat-ingat lagi, dan semakin kita melupakan kebaikan, itu tanda bahwa kita ikhlas. Semakin kita mengingat kebaikan yang sudah kita lakukan, itu tanda bahwa kita belum ikhlas. Tapi kalau dalam menerima, sesedikit apapun kita terima, anggap banyak. Misal, ada tetangga kita masak-masak. Kemudian kita sebagai tetangga sore hari diantarkanlah 1 mangkok yang dimasak di rumah tetangga tadi. Misal masak soto, diantarlah soto itu ke rumah kita 1 mangkok. Kalau kita mengamalkan inna a'tainakal kautsar, maka yang kita terapkan adalah menerima yang sedikit tapi menganggapnya banyak. Cuma semangkok nih. Tapi kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Ustaz. Punya tetangga baik sekali. Padahal dia nggak kaya-kaya amat loh Ustaz. Padahal dia bukan orang yang mampu-mampu sekali. Tapi setiap ada acara di rumahnya, ada masak-masak di rumahnya, kami tidak hanya mencium baunya saja, tapi kami juga diantar ke rumah. Masya Allah. Begitu perhatian dan peduli kepada tetangga. Jadi bahagia kita. Padahal cuma semangkok. Menerima yang sedikit tapi menganggapnya banyak. Tapi kalau dibalik justru menjadi musibah. Menerima yang banyak, menganggapnya sedikit. Maka ketika dapat 1 mangkok, aduh punya tetangga pelit benar. Masak soto banyak-banyak, kami diantar cuma 1 mangkok. Udah tahu isi rumah 4 orang, saya, istri, 2 anak, diantar 1 mangkok. Setelah di sendok-sendok, sotonya mana nih daging, kok isinya cuma bihun aja nih. Marah. Padahal itu awal mula, itu ciri-ciri pertama bahwa kita menjadi hamba yang tidak bersyukur kepada Allah. Maka dalam inna a'tainakal kautsar, dalam memberi sebanyak apapun anggap itu sedikit, tapi dalam menerima sesedikit apapun anggap banyak. Kemudian makna yang berikutnya, kautsar itu berarti banyak. Apa yang dimaksud banyak ini? Maksudnya untuk membantah ejekan-ejekan orang kafir pada waktu itu yang mereka mengatakan Muhammad itu sudah habis generasinya karena nggak punya lagi keturunan laki-laki. Muhammad itu suatu saat akan dilupakan karena nasabnya tidak akan abadi karena nggak ada jalurnya dari laki-laki. Maka kautsar dalam ayat ini bisa juga diartikan bahwa meskipun tidak ada keturunan Nabi yang laki-laki sampai tumbuh dewasa, tapi nasab Nabi, keturunan Nabi dijamin banyak dan Nabi akan selalu dikenang sampai kapanpun. Makanya sampai hari ini jamaah, satu-satunya Nabi yang nasabnya, garis keturunannya
masih tetap terus terjaga sampai hari ini. Itu hanya Nabi Muhammad. Ada nggak ada orang yang memiliki jalur nasab, saya nasabnya Nabi Isa misalnya? Ada nggak? Atau saya nasabnya Nabi Musa? Atau saya nggak usah bilang ke Nabi Adam, karena Nabi Adam memang manusia pertama, pastilah kita bernasab ke sana. Kecuali yang beranggapan asal muasal kita adalah kera, nah silahkanlah. Tapi dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi, yang sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, nasabnya itu tetap terus terjaga, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai sekarang kita banyak bertemu dengan Habib, bertemu dengan Hubabah, bertemu dengan Sayyid, bertemu dengan Syarif, bertemu dengan Syarifah, bertemu dengan Said, dan seterusnya. Itu adalah garis-garis mulia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk jaminan dari Allah. Yang dulu orang kafir mengatakan Nabi tidak akan lagi dikenal, Nabi tidak akan lagi punya garis keturunan yang menyebabkan kemuliaannya tetap terus terjaga, tapi dibantah oleh Allah. Meskipun tidak punya garis keturunan laki-laki, justru dari garis keturunan perempuan yang menyebabkan generasi beliau terjaga sampai hari ini. Dan hebatnya generasi Nabi itu, keturunan Nabi itu, Bapak Ibu, bisa hafal loh. Misalnya saya, disebutkan siapa bapak saya, siapa kakek saya, siapa buyut saya, siapa, terus itu sampai ke Nabi itu hafal. Coba tanya ke Habib, misalnya nanti kita di sini ada acara apa, Maulid, Isra Mi'raj atau apa, terus undang Habib, kita tanya, pasti beliau itu hafal. Coba kita kembalikan kepada kita yang bukan keturunan Nabi. Kita bisa menyebut di atasnya kakek, itu sudah luar biasa. Saya, misalnya bapak, ayah kita tahu kan namanya? Oh jelas tahu. Kakek kita tahu. Mentok di buyut. Orang tua kakek kita tahu. Tahu. Atau orang tuanya kakeknya kakek kita. Aduh, lebih repot lagi tuh. 3 di atas kita tahu. Orang tua, kakek, buyut, itu sudah luar biasa kita. Yang bukan keturunan Nabi ini. 3 di atas kita, generasi 3 di atas kita hafal, itu sudah luar biasa. 2 aja kita kesulitan ngafal. Makanya kalau ada acara tahlilan, terus kita disuguhin kertas. Ini almarhum siapa bin Abdullah, Abdullah semua ini. Lupa namanya Ustaz, entah siapa buyut-buyut kita dahulu. Kadang disebut Fulan bin Fulan. Lah kita mau doakan siapa? Fulan bin Fulan. Itu keturunan kita hari ini. Tetapi bukti jaminan dari Allah Subhanahu wa taala garis keturunan Nabi itu terjadi. Itulah mengapa dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Yang kalau kalian menjaga ini, selamat kalian dunia akhirat. Dalam hadis, dalam satu riwayat disebut Al-Quran dan hadis. Dalam riwayat lain Al-Quran dan garis keturunan Nabi SAW. Maka garis keturunan Nabi itu nggak boleh nikah dengan orang sembarangan. Misalnya ada perempuan, garis keturunan Nabi, itu nggak boleh dengan nikah laki-laki semacam kita yang nggak ada keturunan dari mana-mana, itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti memutus garis keturunan. Karena kan harus sama kan? Ya kalau istrinya Hubabah, laki-lakinya mesti Habib. Kalau perempuannya Syarifah, laki-lakinya mesti Syarif. Maksudnya Syarif ini keturunan Nabi, bukan Pak Syarif ya. Syarif keturunan Nabi. Ini sebagai bentuk bahwa Rasulullah itu bukan hanya dongeng. Rasulullah itu bukan hanya cerita-cerita halu di masa lalu, bukan. Tetapi betul-betul ada sosoknya, bahkan garis keturunan yang terjaga sampai nanti hari kiamat. Ini dari ayat yang pertama. Yang kedua, ayat kedua. Setelah Allah menghibur hati Nabi Muhammad, kamu jangan bersedih meskipun keturunan kamu tidak ada laki-laki, tapi terjaga nasab kamu sampai hari kiamat. Muhammad, kamu jangan sedih karena kamu menjadi satu-satunya Nabi dan Rasul yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan keselamatan syafaat kepada umatnya nanti di hari kiamat. Muhammad, kamu jangan sedih karena engkaulah
telah dikaruniakan banyak sekali kenikmatan dari Allah Subhanahu. Maka kalau sudah mendapatkan banyak kebaikan itu, ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ini menarik. Setelah Allah mengingatkan akan banyaknya nikmat yang diterima oleh Nabi, yang harus dilakukan oleh Nabi, kata Allah, fasalli li rabbik. Pertama salat, yang kedua kurban. Loh kok ini jauh sekali? Biasanya kan salat sama zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Kan biasanya gitu. Tapi di dalam surah Al-Kautsar ini unik. Salat dikaitkan dengan kurban. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kemudian berkurbanlah. Apa makna ayat ini, Ustaz? Banyak sekali. Satu, melalui ayat ini mazhab Hanafi, ini kita berkaji fikih, mazhab Hanafi menghukumi kurban itu bukan sunnah muakkad. Kalau mazhab Syafi'i kan kurban itu sunnah muakkadah. Sebisa mungkin kurban. Tapi kalau nggak bisa ya sudah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi melalui ayat ini menghukumi kurban itu wajib. Sebagaimana wajibnya sholat. Sebagaimana wajibnya puasa. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah sandingkan dua ibadah. Yaitu pertama sholat, yang kedua kurban. Kalau perintah pertama itu wajib, maka secara otomatis perintah yang kedua pasti wajib. Itu menurut mazhab Hanafi. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua dari ayat ini, jamaah sekalian, salat dan kurban adalah bentuk rasa syukur kita yang paling tinggi. Kalau bersyukur kepada Allah gimana caranya Pak Ustadz? Salat. Kalau berterima kasih kepada manusia caranya gimana Ustadz? Kurban. Maka tolak ukur kebaikan kita kepada Allah dilihat dari sejauh mana kita menjaga salat. Cara melihat sebaik apa kita dalam berterima kasih kepada sesama dilihat kurban atau tidak. Maka tafsiran yang ketiga, salat adalah mewakili seluruh ibadah yang bersifat hablun minallah. Sementara kurban mewakili seluruh kebaikan hablun minannas. Maka jamaah sekalian, kalau kita ingin memperbaiki hubungan kita dengan Allah, puasa apa Ustadz? Iya, tapi bukan itu yang terlebih dahulu. Baca Quran Ustadz? Iya, tapi bukan itu yang terlebih dahulu. Apalagi misalnya haji umrah? Iya, tapi bukan itu yang terlebih dahulu. Untuk kita menjalin hubungan baik dengan Allah, pertama yang harus diperbaiki adalah salat. Apalagi bentar lagi Ramadan nih. Banyak di antara kita yang merasa berdosa hatinya kalau tak puasa, tapi biasa-biasa saja hatinya saat dia tak salat. Padahal lebih baik kalau disuruh pilih loh ya. Kalau disuruh pilih, lebih baik dia tak puasa Ramadan dibanding tak salat. Tapi jangan pula nanti setelah ini, oh kata Pak Ustadz, gak apa-apa gak puasa, yang penting kan sholat. Akhirnya sore hari meskipun gak puasa, duduk juga di Masjid Baitus Salam. Kenapa? Buka puasa bersama. Puasa tak? Enggak Ustadz. Ya gak bisa juga. Tapi kalau dibandingkan begitu, karena banyak di antara kita puasa. Orang sahur ikut sahur, orang buka ikut buka. Tapi maghrib gak sholat, isya gak sholat, subuh apalagi. Lebih kacaunya lagi, dia tidak sholat subuh karena malamnya tadarus Al-Quran. Itu aneh itu. Itu aneh. Dan itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Makanya kadang-kadang ya Allah. Apalagi 10 malam terakhir Ramadan, menjelang hari raya, THR udah pada cair. Itu tempat seafood itu, buka puasa bersama sudah mulai rame itu di mana-mana tuh. Dari jam 5 udah ngumpul di depan meja, kepitingnya udah siap, sotong goreng tepung sudah mengiler kita dari jam 5.
Begitu berkumandang azan maghrib, disantaplah yang sudah dilihat dari jam 5 itu tadi. Karena kita buka puasa bersama, ada teman SD, ada teman kerja, ada teman sekampung yang udah lama nggak jumpa, ngobrol dulu kita. Maghrib lewat. Buka puasa bersama tapi tidak salat maghrib. Itu aneh sekali. Aneh sekali. Tapi terjadi. Terjadi. Mudah-mudahan bukan kita. Mudah-mudahan. Maka dalam ayat ini diingatkan, fasalli li rabbika. Perbaiki hubungan dengan Allah. Gimana caranya Ustadz? Pertama kali adalah salat. Nah sekarang hubungan dengan manusia. Sedekah berarti hubungan dengan manusia? Iya. Tapi bukan itu tolak ukur. Hubungan sesama manusia dengan zakat? Iya. Tapi bukan itu tolak ukur. Dalam ayat ini, untuk kita bisa melihat hubungan kita baik-baik saja dengan manusia, adalah dilihat sejauh mana kita bisa berikhtiar agar mampu berkorban. Loh, memang apa hubungannya Ustadz? Kalau kita melaksanakan ibadah kurban dengan hubungan kita yang baik kepada sesama. Maka sederhana jamaah. Ketika kita kurban, bedanya kurban dengan apa? Orang-orang kita dulu, apa menyebutnya? Sesajen. Bedanya kurban dengan sesajen, kalau orang-orang tua kita dulu yang belum mengenal agama Islam itu, mereka potong kambing, mereka potong sapi, mereka bahkan potong kerbau, tapi kepala kerbaunya dihangutkan ke sungai. Nanti anggota tubuh tertentu nanti dipendam di dalam tanah. Apa yang membedakan itu dengan kurban? Yang kurban di dalam agama Islam dijelaskan di dalam Al-Quran. La yanalallaha luhumuha. Kamu menyembelih hewan kurban itu bukan dagingnya yang untuk Allah. Wala dima'uha. Bukan darahnya yang dipersembahkan kepada Allah. Walaki yanaluhut taqwa minkum. Tetapi ketakwaan kita yang sudah kita buktikan kepada Allah. Dan bukan hanya kepada Allah, karena setelah daging hewan itu disembelih, dikuliti, dicincang-cincang, dipisah mana daging mana tulang, daging dan tulang itu diberikan kepada sesama. Disitulah terjalin hubungan baik, hablun minannas. Makanya saya salut. Ketika akhir-akhir ini ramai di mana-mana Pak. Mau di kantor, di sekolah, di PT bahkan. Di PT. Di Muka Kuning itu 80% PT itu sudah membuat program tabungan kurban. Itu saya salut. Saya salut. Saking inginnya mereka melaksanakan ibadah kurban, mereka rela tanda tangan di awal tahun itu untuk setiap bulan dipotong gajinya, ada yang 200.000, ada sampai 500.000 per bulan, nanti dipotong gaji itu, nanti secara otomatis masuk ke tabungan kurban. Setelah menjelang hari raya kurban, nanti sebelum hari raya kurban dibagikan uang itu. Ternyata ada yang terkumpul 3 juta, ada yang terkumpul 4 juta, ada yang terkumpul 5 juta, dan seterusnya. Nanti diserahkan, dibelikan hewan kurban. Sampai sedemikian rupa. Ini salah satu semangat yang mudah-mudahan menular di tengah masyarakat kita. Karena banyak di antara kita uangnya sudah ada tapi keinginannya belum ada. Sehingga rumah bertingkat, mobil mewah, mobil miliaran, mobil ratusan juta, murah katanya. Rumah miliaran, murah katanya. Tapi kambing 3 juta, kemahalan katanya. Mahalan. Orang musim sepeda, dia beli sepeda berjuta-juta harganya sepeda. Bahkan puluhan juta. Saya sampai ada jamaah di bandara, perumahan bandara, itu ada jamaah dekat, dia update status, dia jual motor trailnya itu sama sepeda. Kemudian saya komen di statusnya, Pak berapa dijual? Terus dia komen, untuk Pak Ustadz 60 juta. Terus saya balas, Pak saya mau beli sepedanya bukan motornya. Terus balas lagi, iya Ustadz harga sepedanya. La ilaha illallah. Sepeda goes 60 juta. Mending kita jalan kaki. Orang musim sepeda, kita beli sepeda. Dianggapnya murah berapapun harganya. Orang lagi musim apa lagi? Musim lari. Beli kita sepatu untuk lari. Berapapun harganya. Hajar.
Begitu masuk musim kurban, kambing kita nggak beli, sapi kita nggak beli, cuma beli tusukan sate sama arang. Kok beli tusukan sate sementara nggak ada hewannya? Ya nanti kan dapat dari Arira, dari Masjid Baitul Salam kan dapat. Kemudian nanti keliling-keliling, la ilaha illallah. Nampak sekali betapa buruk hubungannya kepada manusia. Maka sekali lagi, salat tanda baiknya kita kepada Allah, kurban tanda baiknya kepada sesama. Ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Masih ingat tadi di awal? Ketika anaknya Nabi Muhammad wafat, orang-orang kafir itu mengatakan batara Muhammadun, batara Muhammadun, batara Muhammadun. Muhammad sudah tamat. Muhammad sudah selesai. Muhammad sudah habis lagi keturunannya, sudah terputus kemuliaannya. Maka di penghujung ayat ini Allah menegaskan yang putus kemuliaannya itu bukan Nabi Muhammad. Yang putus kemuliaannya, yang putus keturunannya itu bukan Nabi Muhammad. Yang hilang nasabnya itu bukan Nabi Muhammad. Yang hilang kemuliaan dan nama baiknya itu bukan Nabi Muhammad. Melainkan inna syani'aka, sesungguhnya pembenci-pembencimu wahai Muhammad. Sesungguhnya musuh-musuhmu wahai Muhammad. Huwal abtar. Mereka itulah yang terputus. Apa maksud terputus? Terputus kemuliaannya. Makanya dulu orang yang membenci Nabi itu orang-orang yang punya nama baik. Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Abu Sufyan. Abu Janda nggak masuk. Ya sama-sama pembenci juga, tapi nggak hidup di zaman. Itu orang-orang yang terpandang pada waktu itu. Orang yang paling disegani. Orang yang paling ditakuti. Orang yang paling berpengaruh pada waktu itu. Siapa yang nggak kenal Abu Sufyan? Siapa yang nggak kenal Abu Jahal? Siapa yang nggak kenal Abu Lahab? Pada waktu itu hampir seluruh Jazirah Arab mengenal tiga tokoh Quraisy besar ini. Tapi setelah meninggal, selesai semuanya. Bahkan kemarin kita sebut di dalam surah Al-Lahab, belum meninggal tapi sudah dipastikan celaka oleh Allah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup jemaah, ada tanya jawab? Sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Nah, sebelum jika mungkin nanti ada yang bertanya, sebelum ada tanya jawab, kami mengingatkan kembali kepada jamaah, ini sudah kita masuk bulan Rajab, bahkan sudah mau habis nih bulan Rajab. Yang masih ada hutang puasa, segera dibayar. Karena kan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang masih ada hutang puasa, diingat-ingat, dibuka lagi catatannya, dibuka lagi kalendernya. Kalau punya hutang puasa, segera dibayar. Karena nanti terkena penalti, terkena denda kalau kita belum bayar sampai masuk Ramadan tahun berikutnya. Kita wajib bayar fidyah. Sudah pernah dulu saya sampaikan, misalnya saya punya hutang puasa sehari. Ramadan tahun 2023, saya punya hutang puasa sehari. Dan belum saya bayar sampai masuk Ramadan 2024. Maka saya wajib membayar hutang puasa sehari dan saya wajib membayar fidyah senilai dengan puasa sehari. Itu kalau telat 1 tahun. Kalau telatnya 2 tahun, kali 2 fidyahnya. Kalau lewat 3 tahun, 3 kali fidyahnya. Lalu bagaimana kalau hutangnya sebelum zaman corona sampai sekarang belum dibayar? Hitung sendirilah berapa tahun. Celakanya adalah sampai ada di antara kita yang lupa berapa jumlah hutang puasanya. Pertanyaannya itu bagaimana cara bayarnya? Silakan jamaah jika ada pertanyaan. Cukup? Alhamdulillah. Ada? Silakan. Apa itu?
Waalaikumsalam. Boleh, boleh. Berarti dia tidak sholat karena haid. Apakah selama dia haid itu setelah suci nanti wajibkah dia mengganti sholatnya? Begitu. Gini, orang yang berhadas besar, wanita yang sedang haid itu bukan tidak boleh, bukan meninggalkan sholat. Mereka memang diharamkan untuk sholat. Orang yang haid itu kalau sholat malah justru dia berdosa. Maka dia meninggalkan sholat itu bukan karena faktor kelalaian. Dia meninggalkan sholat itu karena memang syariat yang melarang disebabkan dia sedang berhadas besar, yaitu haid. Maka karena dia meninggalkan sholat bukan karena kelalaian, bukan karena keinginan sendiri yang malas untuk sholat, tetapi karena syariat yang melarang, maka sepanjang dia haid tidak perlu mengganti sholatnya. Tidak perlu mengqadha, karena meninggalkan, karena tidak sholat itu bukan karena dia lalai, tetapi memang karena diharamkan dalam syariat karena dia sedang haid. Yang masalah itu sebenarnya begini, Pak. Yang masalah itu sebenarnya begini. Ini kan suami-suami ini. Sampaikan kepada istri di rumah. Banyak seorang istri yang dia tidak sholat karena merasa dirinya masih haid padahal sudah suci. Itu wajib diqadha. Kalau dia tak puasa, itu terhitung hutang puasa. Atau sebaliknya, dia sudah memulai sholat, dia sudah mulai puasa, dia sudah mulai ke masjid, padahal dia masih dalam keadaan berhadas besar. Itu dosa. Dia tidak sholat padahal sudah suci, dosa. Dia sholat padahal belum suci, juga dosa. Makanya sampai ada kitab fikih namanya fikih wanita. Segini tebalnya, Pak. Ngomongin wanita doang. Fikih pria nggak ada. Fikih pria nggak ada. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu untuk mempelajari darah wanita. Oh, ini karakternya begini, ini darah haid. Oh, begini ini darah nifas. Oh, begini ini darah istihadah. Oh, keluarnya sekian hari. Oh, ternyata kadang ada jedanya. Oh, tekstur darahnya itu hangat. Oh, ternyata begini. Itu butuh waktu 9 tahun untuk belajar darah. Belum belajar hatinya itu, Pak. Baru belajar darahnya 9 tahun. Maka mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada istri untuk berhati-hati. Ketika halangan, tulis di kalender. Oh, tanggal 1 halangan. Nanti berapa hari ke depan? Kebiasaan tiap bulannya berapa lama? Karena itu berpengaruh. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan, Pak. Maksudnya puasa apa nih? Gimana? Hah? Tidak. Oh, puasa Ramadan. Iya, wajib. Kalau puasa Ramadan wajib. Misalnya masuk Ramadan nanti dia halangan. Baru di hari pertama dia halangan. Maka kan nggak puasa. Meskipun mungkin malamnya udah sahur nih. Malamnya udah sahur ternyata habis asar pula halangan. Itu biasanya wanita suka sedih tuh. Ya Allah, bentar lagi maghrib malah halangan. Menjadi batal kan puasanya? Maka di situ terhitung mulai kita punya hutang puasa. Sampai beberapa hari ke depan terhentinya darah. Kalau puasa memang wajib diganti. Tetapi kalau sholat tidak. Dan hukumnya sama. Harus dibayar lunas sebelum Ramadan tahun berikutnya. Hah? Belum bayar sementara? Ya itu tadi. Pokoknya kalau kita telat 1 tahun, maka wajib bayar fidyah. Kalau misal hutang saya sehari,
terus telat setahun belum bayar hutang puasanya, maka sehari bayar puasa plus sehari fidyah. Sehari fidyah itu sarapan kita berapa, makan siang kita berapa, makan malam kita berapa. Misalnya sarapan 10.000, makan siang 20.000, makan malam 20.000. Sehari tidak puasa 50.000. Kalau telat 2 tahun gimana? 100.000. Kalau telat 3 tahun 150. Ya kalau hutang puasanya sehari. Kalau sempat seminggu. Maka berhati-hati. Maka saya sampaikan tadi, ini sudah masuk bulan Rajab nih. Yang masih punya hutang puasa, segera dibayar. Nanti sampaikan juga kepada istri. Biasanya yang suka lupa itu istri, karena yang pasti bolong tiap bulan itu kan, tiap Ramadan itu kan istri. Meskipun nggak menutup kemungkinan kadang-kadang suaminya lebih banyak bolong. Nah, kalau nanti sampai Ramadan, kalau selama belum Ramadan masih ada waktu. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, maka nanti harus membayar fidyah. Tapi jangan khawatir, waduh, kena uang juga nih Ustadz. Wajib bayar hutang puasa, wajib bayar fidyah juga, nanti diganti oleh Allah. Karena kalau memang tidak sanggup membayar, keadaannya tidak memungkinkan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini sambil menunggu waktu adzan. Cukup? Alhamdulillah. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.